Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Walhamdulillahilladzi ja'alana mimman ihtafala bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina nabiyina Muhammad salatullah wa salamu alaihi. Udah pegel duduknya? Belum? Mau dengar kisah enggak? Mau kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah. Kita kirimkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Al-Fatihah turun kepadanya, dijemputkannya atas arah. Begitu juga untuk guru-guru kita, ulama-ulama kita, masyayikh-masyayikh kita, orang tua. Kita bacakan untuk mereka Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Biarin anak-anak kita, biar mereka senang, biar mereka punya kenangan kalau maulid itu indah. Mereka punya kenangan kalau maulid itu orangnya gak galak-galak. Jadi jangan galak ke anak-anaknya, biarin mode berisik, biarin ya. Kita, kalbu kita gak terganggu hatta dengan bom, hatta jika ada apapun yang lewat kita biarkan. Bapak Ibu yang muliakan Allah, suatu kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di Bani Amr, hijrah dari Mekah ke Madinah. Nginap di sana sekitar 14 hari, 14 malam. Maka dibangunlah di dekat itu satu masjid namanya Masjid Quba. Yang mana kalau kita sholat di situ pahalanya sama dengan umrah sunnah. Lalu setelah itu ternyata ada perintah dari Allah, hai Muhammad, wahai kekasihku, jalanlah engkau, teruskan perjalanan. Maka Nabi Muhammad SAW pun bergerak. Jadi beliau ini bergerak bukan dengan kehendaknya. Beliau keluar dari Bani Amr, kelompok orang-orang Bani Amr pun membersamai beliau, mengawal beliau masuk ke negeri Yathrib. Negeri apa namanya? Yathrib itu pendiri kampung yang kemudian disebut dengan kota Yathrib. Setelah Nabi Muhammad masuk, berubahlah dengan nama kota Thayyibah atau kota Madinah. Nabi naik onta, Nabi jalan, setiap suku, setiap gang mengatakan, wahai Rasulullah, salam atas engkau, bangunlah masjid di tempat kami, tinggallah di rumah kami. Tapi Nabi mengatakan, terima kasih, biarkanlah ontaku, dia sedang diperintah oleh Jibril. Da'uha fa innaha ma'murah. Biarkan dia bergerak, biarkan dia melangkah, kendaraanku sedang diperintah oleh Tuhanku Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjalanlah itu Nabi bersama onta dan orang-orang yang mengelilingi, orang-orang yang mengawalnya. Walaupun sanadnya lemah, Imam Al-Baihaqi menyebutkan bahwa beberapa orang-orang Madinah membacakan waktu itu Tola'al Badru alaina. Hadis ini lemah, tapi karena isinya sahih, bahwa yang tumbuh, yang muncul di negeri Yathrib itulah Al-Badr, itulah Asy-Syams, matahari pelita umat, itulah Al-Badr, dialah rembulan yang ditunggu-tunggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya menyambut sampai di gang yang ke depan. Suku yang ada di sana mengatakan, salam atas engkau wahai Rasulullah. Bahkan hal yang mengejutkan, beberapa sahabat bisa mendengarkan pohon-pohon merunduk kepada Nabi.
Hewan-hewan semuanya tunduk kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin bagi orang-orang yang tidak punya kolbu, apa yang saya katakan ini disebut dongeng. Tapi begitulah faktanya dalam hadis Nabi. Tiadalah Nabi melewati suatu pohon, satu gunung, satu bukit, satu bongkahan batu, kecuali semuanya mengatakan, "Ya Nabi, salam alaik." Dari situlah kemudian diabadikan dalam Simtud Durar, dalam Barzanji, dalam Diaul Lame, dalam semua rawi-rawi yang kita baca, "Ya Nabi, salam alaik." Jadi kalam kita ketika kita berdiri mahal qiyam, "Wahai Nabi, salam atas engkau." Itu adalah rasa malu kita kepada pohon-pohon, bebatuan-bebatuan yang menyambut Rasulullah SAW. Jadi kita mahal qiyam bukanlah khurafat, bukanlah bid'ah. Itu adalah sunnahnya alam ketika menyambut penghulu alam semesta, baginda Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba Rasulullah sampai di tengah kota. Tapi di tengah itu tiada rumah kecuali satu rumah Bani Ayyub, Abu Ayyub Al-Ansari. Di depannya ada kubur orang-orang musyrik. Ada di situ kebun-kebun yang tidak terurus, tempat angker. Orang-orang tidak minat dengan tanah itu. Tiba-tiba onta berhenti dan ontanya duduk. Apa kata Nabi? Dia ada perintah berhenti di sini. Maka Nabi mengatakan, ternyata itu tanah milik suku Bani Najjar, sukunya Abu Ayyub Al-Ansari. Apa kata Nabi? "Ya Bani Najjar, wahai suku Najjar." Itu masih sepupu jauh Rasulullah SAW. "Saminuni haitakum." Berapa harga kebun kalian? Berapa harga kebun yang kalian punya ini? Oh, lebih sahih yang mana nih? Ini apa ini? Ini aja ya. Ini dhaif. Tes. Hadisun dhaif. Apa kata beliau? "Saminuni haitakum." Nabi pun tidak mau gratis. Nabi pun menawarkan, berapa harga tanah kalian yang terlantar ini? Apa kata Bani Najjar? Ketika semua suku menawarkan tanah dan rumah, sekarang Nabi menawar tanah itu. Betapa girangnya mereka. Apa kata Bani Najjar? "Wahai Rasulullah, kami tidak menjual tanah kami. Pakailah sesuka engkau." Maka Nabi nginap di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Tadinya Abu Ayyub tinggal di lantai 2, luas. Tapi beliau punya adab. Ini penghulu alam sedang nginap di rumah Abu Ayyub yang hina. Maka Abu Ayyub membujuk anak istrinya, "Wahai anak istriku, mari kita pindah kamar ke bawah. Biarlah penghulu alam semesta duduk, tidur istirahat di lantai 2. Karena kalau kita di lantai atas baru kita membawahi Rasulullah, itu tidak sopan, walaupun beliau mengizinkan." Maka Nabi pun sungkan. Tapi itulah adab seorang Abu Ayyub. Nabi pun naik dengan penuh sungkan. Nabi nginaplah beberapa hari. Datanglah sir kepada Rasulullah wahyu, "Bangun masjid." Maka Nabi kumpulkan sahabat muhajirin yang dulu sudah lama berhijrah, 3 bulan yang lalu, dan orang-orang Ansor yang ahli bertukang, yang punya kayu, yang punya anyaman, yang punya alat-alat untuk membersihkan, semuanya berkumpul. Nabi lihat orang-orang Ansor girang, mereka kerja bakti, gotong royong. Itulah kerja bakti pertama di kota Madinah Yasrib. Maka Nabi bersyair, "Ansar, ya Allah, inilah Ansar, inilah muhajirin, faghfir lil muhajirin wal ansar." Maka saksikanlah ya Allah, aku memintakan ampun untuk muhajirin dan ansar. Di saat itulah Nabi persaudarakan mereka. Ada yang bawa sabit, ada yang bawa cangkul, ada yang bawa batu bata, ada yang bawa kayu, ada yang bawa anyaman, ada yang bawa tali, ada yang bawa makanan. Indahnya bukan main.
Mungkin yang dulu hidup tahun 80-an, 90-an, di kampung kita masih ada kerja bakti. Kalau sekarang mungkin sudah nggak ada ya Pak Lurah ya. Masih ada? Alhamdulillah. Semuanya turun atau sebagian turun? Sebagian turun. Saya masih ingat di tahun 90-an. Di kampung saya ada kerja bakti. Hampir semuanya turun. Kita mau buat jalan turun, buat masjid turun. Kita bersihkan pemakaman, semuanya keluar. Indahnya bukan main, tapi itu tinggal memori. Tinggal memori, Pak. Nabi SAW menyaksikan penuh dengan mata berkaca-kaca. Sahabat Muhajirin, Ansar bekerja sama membangun masjid. Masjid sederhana, tiangnya dari tiang kayu-kayu kurma, pelepahnya dari pelepah-pelepah kurma dijadikan atap, jendelanya sangat biasa. Bukan seperti masjid ini Pak sekarang. Ini Masjid Nur, benar, Nabawi. Ini sudah sangat canggih, sudah sangat elok. Dulu Masjid Nabi belum seperti ini. Nabi tidak membangun fisik saja, tapi Nabi lebih utamakan membangun ruh. Semoga masjid ini tidak hanya gagah fisiknya, tapi juga luar biasa batinnya. Amin ya rabbal alamin. Di sini ada pesantren, ada madrasah, wajib ada. Karena dulu masjid Nabi itu adalah pesantren. Santrinya Ahlus Sufah itulah yang santri nginap. Ada santri ngalong yang datang bergantian. Mereka mengatakan, wahai temanku, gantikan aku. Mereka bergantian. Ada yang dagang, ada yang kemudian bekerja, mereka rotasi. Ada yang nginep. Itulah yang disebut Ahlus Suffah, orang-orang yang tinggal di pojok-pojokan masjid, yang sekarang diabadikan oleh orang Indonesia, satu-satunya negeri. Mungkin sekitar kita ada Malaysia, Patani, Brunei, yang mereka punya boarding school. Itu spiritnya ada dari Ahlus Suffah. Dari sana, maka tiada kita lihat, bahkan di Arab tidak ada pesantren Pak. Di Arab tiada pesantren. Di Mesir nggak ada pesantren. Di Libanon nggak ada. Madrasah ma'had santren itu adalah khazanah umat Islam di Nusantara, dan itu spiritnya diambil dari Ahlus Suffah. Tapi Ahlus Suffah sekarang, santri-santri sekarang nggak mau susah. Oke, tidak apa-apa. Kita teringat kalam Imam Abul Hasan Syadili, orang zuhud itu bukan hidupnya susah, makannya susah. Tapi orang zuhud itu hidup di tempat yang enak, tapi kolbunya bersama Allah. Maka kalau santri-santri kita punya, terapkan puasa Senin Kemis, tapi berbuka dengan yang paling nikmat. Terapkan bangun di malam hari, tahajud, supaya mereka tahu inilah latihan mengurangi tidur. Di saat dulu para sahabat tidak tidur berhari-hari, sampai suatu masa Nabi selesai perang dengan para sahabat. Hadis Sahih Bukhari, Nabi mengatakan kepada Bilal, Bilal adalah pengawal Rasulullah. Apa kata Nabi? Wahai Bilal, bangunkan kami. Bilal berjaga-jaga dengan tombaknya, dengan senjatanya. Nabi tidur dengan para sahabatnya. Tapi apa yang terjadi? Karena mereka tidak tidur berhari-hari, tidak istirahat berhari-hari, Bilal tertidur dalam keadaan berdiri, bersandar kepada tongkatnya, tombaknya. Ketika bangun, cahaya matahari sudah membakar pipi Bilal, panas terasa. Nabi sahabat belum sholat subuh. Berarti kalau ada orang hina, karena Rasulullah pernah mengalami hal yang sama. Apa kata Nabi? Ya Bilal, ada apa dengan engkau? Apa kata Bilal? Ya Rasulullah, aku sudah berniat untuk tidak tidur, tapi ternyata tidur datang sesukanya. Allah la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Aku bukan Allah, aku pun ngantuk, aku pun tertidur.
Jadi ternyata senjata Allah paling dahsyat itu bukanlah bom, bukanlah banjir, bukanlah gempa. Senjata paling dahsyat namanya ngantuk. Ada yang kena senjata nggak? Ada yang kena serangan tidur nggak? Ada. Selamat dapat serangan. Tapi kata Bang Dik, serangan yang asik itu serangan fajar. Jangan salah paham. Serangan ngantuk lagi fajar. Antum jorok sekali mikirnya. Nabi SAW marahkah Bilal? Tidak. Nabi kemudian mengatakan, ya Bilal, azan. Kira-kira sudah jam 6:30 atau jam 7. Nabi katakan, azan. Azanlah Bilal. Habis azan, qomatlah Bilal. Lalu sholat subuh 2 rakaat. Itu nggak tahu ada kunut apa enggak tuh ya. Subha, subuh plus duha, itu antum ya. Subuh plus, kata si akhwat, lihat, waduh soleh banget tuh ikhwan. Kenapa? Sholat duha sebelum orang bekerja. Ternyata dia berkunut. Dia ternyata sholat subuh di waktu duha. Sunnah itu hanya terjadi sekali pada Rasulullah, jangan diulang berkali-kali ya. Cukup sesekali saja. Maka kita tidak boleh suudzon kepada orang yang tertidur di subuh hari. Barangkali dia kena serangan fajar. Yang asli loh ya. Bapak saudara, sahabat-sahabat dimulakan Allah. Suatu kali Rasulullah SAW jalan-jalan. Nabi ini suka jalan-jalan. Jalan-jalan bersama sahabatnya. Masih kecil namanya Abdullah bin Abbas. Nabi ini suka lewat ada kuburan, itu Nabi suka. Nabi ini kuburiyun. Tahu kuburiyun? Nabi suka ziarah kubur. Ya. Kita ini ahlu sunnah dituduh oleh beberapa kelompok yang keras hatinya karena jauh dari kuburan, takut dari kubur. Mereka kalau ada masjid sama kubur, mereka takut. Gak mau sholat di situ. Padahal itu tempat terbaik. Itulah Masjid Nabawi. Ada masjid, ada kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum mau kubur takut gak? Kalau kita duduk dekat kubur, iman kita rusak gak? Antum sholat samping ada kubur, rusak gak? Gak ada urusannya. Tapi kenapa sekarang orang gagal paham lalu mengatakan sholat dekat kubur, sholat tidak sah? Padahal Nabi dalam hadis Bukhari dan Muslim pernah bertanya mengenai seorang pembersih masjid tidak digaji. Sekarang mana ada orang berkhidmah ke masjid tidak mau digaji? Gak ada. Perempuan hitam legam, kulitnya sangat tidak indah dipandang, wajahnya pun sudah keriput tua, tapi dia membersihkan masjid setiap hari. Batinnya indah walaupun kulitnya sudah tidak mulai indah. Tiba-tiba Nabi bertanya, kenapa masjid kita lusuh? Mana perempuan yang biasa mencuci, mengepel, menyapu masjid kita? Apa kata mereka? Wahai Rasulullah, beberapa hari yang lalu tufiat, dia mati. Kami khawatir mengganggu tidur engkau wahai Rasulullah, karena perempuan ini menurut kami tidak penting, hitam, legam, tidak dianggap nyapu, maka kami kubur dia di malam hari. Apa kata Nabi? Daluni ala qabriha. Mana kuburnya? Mana kuburnya? Nabi mengangkat suaranya dan Nabi terkesan agak sedikit kesal. Kenapa ada orang yang khidmah ke masjid meninggal, tapi imam masjid tidak dikabari? Maka sahabat pun bergegas mengantarkan perempuan itu ke tempat kuburan. Kuburannya pun tidak dianggap di pojok, paling pojok. Akhirnya Nabi berdiri di bagian perut atau kepala, Pak, kalau perempuan yang meninggal. Perut apa kepala? Perut apa kepala? Perut. Soalnya pikir antum ya. Nabi mencari bagian tengahnya. Lalu beliau takbir, Allahu Akbar. Itulah hadis pertama kali Nabi sholat menghadap kuburan. Hadis Sahih Bukhari dan Muslim.
Pertama beliau baca Fatihah, kedua sholawat, ketiga doa wafirlah. Lalu selesai beliau baca Assalamualaikum. Sahabat bingung, kenapa Nabi sholat menghadap kuburan dan sholat di samping kuburan? Itulah yang disebut qada sholat janazah. Ini boleh dipraktekin ya. Kita punya sahabat, punya teman, punya orang yang khidmah di masjid, kita keluar kota, dia meninggal, kita belum sholat gaib. Nanti pulang kita kejar kuburnya, kita sholat janazah, qadaan terhadapnya. Itu disunnahkan. Baru dengar ya di sini ya. Bid'ah nggak? Bid'ah nggak? Masa hadis Bukhari bid'ah? Ente makan aja bid'ah tuh ya. Sekarang banyak kelompok yang nggak ngerti hadis, ngatakan bid'ah. Dia nggak ngerti hadis, dia bilang bid'ah. Mulutnya bukan berhadis tapi berhadas. Dengan kata-kata hadas di mulutnya, dia menodai nama sunnah. Dia menodai manhaj sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sholat. Begitu juga Nabi ajak Abdullah bin Abbas jalan. Biasa onta yang dijadikan kendaraan Nabi dibiarkan jalan. Nabi pun tidak perintah ontanya gerak sendiri. Nabi bisa berbicara dengan onta, karena Nabi bisa berbahasa dengan semua bahasa. Ketika hewan-hewan datang, Nabi tahu mereka obrolannya apa, tasbihnya apa, zikirnya apa. Jangankan zikir binatang, tumbuhan, hewan, batu, zikir di langit pun Nabi dengar. Nabi setiap kali ruhnya naik ke langit, Nabi pulang bawa oleh-oleh. Apa kata Rasulullah? Malaikat di langit ini zikirnya ini, malaikat di langit kedua zikirnya ini. Begitu juga Nabi kalau dengar pohon berzikir, Nabi berkalam, zikir pohon adalah ini. Tiba-tiba onta duduk ambruk, dikagetkan. Onta itu binatang. Nabi mengatakan, semua makhluk di muka bumi itu bisa mendengarkan suara-suara yang ada di alam kubur kecuali dua makhluk, illa tsaqalain, kecuali dua makhluk, al-jinn wal ins, jin dan manusia. Yang di depan saya jin apa manusia? Atau hewan? Atau tumbuhan? Ada nggak manusia karakternya karakter hewan? Ada, wajar. Kalau orang tertentu kolbunya tajam, dia lihat muka orang itu muka hewan. Ada orang begitu sesekali. Ada muka ular, ada yang kayak guguk, nyalak mulu. Ada yang kayak babi, nafsu mulu, tamak banget. Itu mukanya kelihatan begitu. Orang-orang tertentu yang dibukakan kolbunya, tapi sangat menyiksa. Sangat menyiksa. Itulah maksud Allah mengatakan ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Tapi kita nggak boleh. Siapa yang mengalami itu tidak boleh mengalamkan siapa yang dia lihat bagaimana mukanya. Tidak boleh. Haram hukumnya. Itu haram hukumnya. Akhirnya Nabi turun. Nabi itu bukan manusia biasa. Jangankan kubur, Allah pun Nabi berkalam, Allah pun Nabi bertemu, malaikat pun tunduk kepada Nabi, apalagi cuma kubur. Nabi mengatakan ke Ibn Abbas, hai Ibn Abbas, ambilkan pelepah kurma. Diambilin, yang masih seger, maka diambil. Lalu beliau belah, ditancepin satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Lalu Nabi mengajari Ibn Abbas dan mengatakan, hei gulam, ini ada dua kubur. Satu lagi disiksa karena dia buang air kecil sembarangan, gak istinjak. Satu disiksa karena suka menggosip. Mengatakan, semoga berkah pelepah kurma ini. Selama pelepah kurma ini tidak kering, berarti ada malaikat di pelepah kurma itu bertasbih. Maka tasbihnya sampai ke dalam yang dalam kubur. Bayangkan, tasbih pelepah kurma sampai ke dalam kubur. Lebih mulia kita atau kurma? Seharusnya kita punya ruh,
Ruh ini langsung berkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berzikir, bertasbih, itu adalah sedekah paling tinggi. Apa kata Nabi? Inna bikulli tasbihatin sadaqah. Setiap tasbihmu sedekah. Gak mesti kalau nggak punya duit, sedekah dengan tasbih. Kalau punya duit, sedekah dengan tasbih dan harta. Sampai urusan sampai menyampaikan kan bukan urusan kita. Kurirnya Allah adalah malaikat. Kita bukan kurirnya Allah. Kalau nggak tahu nyampe, jangan bilang nggak nyampe. Kalau nggak kita sampein dulu masuk kubur, mau? Kita anterin masuk kubur, mau? Biar tahu nyampe apa enggak. Ntar kita kirimin Fatihah. Ya, kalau ada percaya. Karena kita sudah melihat, jangankan orang yang mati, orang hidup pun difatihahkan nyampe. Orang hidup dekat ataupun jauh dibacakan Al-Fatihah nyampe. Apalagi orang yang sudah di alam kubur, hijab badan ini sudah tidak ada pada dirinya. Maka energi Al-Fatihah langsung dirasakan oleh yang dalam kubur. Siapa yang mengatakan ini? Imam Ibnu Qayyim, Imam Salafi. Meskipun kelompok dia, pengikut dia sekarang mengatakan Fatihah tidak nyampe, Yasin tidak nyampe, tapi dia sudah membukakan satu pintu namanya Kitab Ar-Ruh. Di situ semua persoalan bacaan sampai ke orang mati itu dikumpulkan oleh beliau dari zaman Nabi sampai zaman beliau. Akhirnya Nabi menancapkan itu. Itu sudah lebih dari Al-Fatihah. Kenapa? Yang menancapkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita punya pelepah kurma enggak? Enggak. Orang kita punyanya bunga mawar. Ya, apalagi punya pelepah kelapa tuh ya. Boleh tancepin. Ya, boleh. Atau kayu tancepin, boleh. Selama dia masih hidup, tasbih ada masuk ke dalamnya. Itulah rahasianya. Tapi sayang, orang bersuku pendek ngelihat kita nanam atau kita nyiram bunga dianggap khurafat. Khurafat dari mana? Seandainya di zaman Rasulullah banyak bunga di Madinah, tentu Nabi menaburkan bunga. Kenapa? Karena itu pohon, itu bertasbih. Jadi bukan masalah kurmanya, apakah kita harus impor pohon kurma ke sini? Perlu. Tenang, nanti juga banyak pohon kurma kok ditanam di mana-mana. Cuma nggak tahu hasil buahnya. Bapak saudara makan Allah, banyak hal-hal yang kita baca, tapi kita nggak paham. Ternyata ini salah satu yang biasa kita dengar, tapi kurang dikupas rahasia-rahasianya. Itulah taklim Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas, berdialog dengan yang di dalam kubur, mengetahui ahwal ahli kubur. Atas dasar itulah Abdullah bin Abbas mempunyai kolbu yang sangat bening. Beliau ini suka ziarah karena beliau pernah diajarkan Rasulullah bagaimana berkoneksi, merasakan dan membantu ahli kubur sallallahu alaihi wasallam. Di suatu kesempatan yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni la'alam." Sungguh aku sangat mengerti. Apa yang kata Rasulullah katakan? Aku sangat ingat dan mengerti. Ada satu bongkah tanah di Makkah. Hajaran bi Makkah. Ketika aku melewatinya, yusallimu alayya. Itu pohon mengucapkan salam kepadaku. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ya Nabi, salam alaik. Maka kalau ada rasa itu tumbuh, ucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seekor onta. Nabi lagi jalan-jalan, tahu-tahu ada onta. Diluk lalu menunduk kepada Rasulullah seakan-akan dia bersujud. Melihat onta bersujud, keledai bersujud, domba bersujud. Sahabat yang baru pulang dari Damaskus pun ikut bersujud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata mereka? Ya Sayyidi, wahai tuanku, wahai Rasulullah, jika hewan-hewan bersujud, tentu kami lebih berhak bersujud.
Tapi Nabi melarang kultus. Nabi tidak mau dikultuskan. Padahal kultus itu artinya takzim, penghormatan tertinggi. Nabi tidak mau. Cukuplah dulu Nabi Adam yang pernah malaikat sujud kepadanya, tapi kemudian iblis pun demo kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad tidak mau mengulangi itu. Lalu apa yang terjadi? Nabi mengatakan, irfa'u wujuhakum, angkat wajahmu, irfa'u rusukum, angkat kepalamu, jangan bersujud kepadaku. Seandainya manusia boleh sujud, maka itu hanya perempuan kepada pasangannya. Perhatikan di situ. Hewan-hewan sujud kepada Rasulullah, itu sujud ta'zim. Sujud ta'zim. Maka jika ada orang tidak ta'zim kepada Rasulullah, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih hina dari itu. Binatang ternak itu kerjaannya apa? Makan, minum, kawin, tidur. Ya, ulangi. Makan, minum, kawin, tidur. Makan, minum, kawin, tidur. Maka hidup mereka cuma untuk 4 itu. Coba kita ngapain? Makan, minum, kawin, tidur. Benar, sama kan? Terus apa yang membedakan kita dengan mereka, dengan binatang? Satu, Allah titipkan akal. Lahum qulubu ya'qiluna biha. Mereka punya akal yang mana mereka mampu mendengar dengannya. Punya kolbu yang mana mereka mampu menangkap asrar, rahasia-rahasia dengannya. Kolbu ini harus dihidupkan. Siap menghidupkan kolbu? Maka sering-seringlah baca sejarah-sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang dunia kita dunia gadget. Benar. Tiada orang kecuali di tangannya ada gadget. Hatta bocah-bocah kecil nangis kalau nggak minta handphone. Kapan kita bersama Allah tidak terhalang oleh gadget? Nggak ada gadget TV, nggak ada TV bini laki, nggak ada anak, nggak ada mobil, nggak ada. Semuanya menghalangi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghalangi kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya mengimbau, mari jadikan gadget kita gadget nabawi. Apa arti gadget nabawi? Kita mempelajari Rasulullah lewat handphone. Mau? Ya, mau YouTube, Thariqah al-Youtubiyah, Thariqah baru muncul di teater. Semua majelis sholawat, majelis maulid, tonton, ikuti. Saya dikabarkan oleh beberapa masyayikh, Maulid Nabi itu adalah masa-masa hari ini umat mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tanya Bapak Ibu, mengenal Rasul wajib atau sunat? Atau bid'ah? Wajib. Benar, wajib. Mengenal Rasul, adakah dalam kurikulum kita hidup selain maulid? Hampir tidak ada. Benar. Sudah susah. Maka di tahun 90-an Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki yang disyirik-syirikkan di Mekah, dia ulama Mekah, ayahnya kakeknya ngajar di Masjidil Haram, lalu diusir oleh kelompok anti maulid. Beliau mengatakan, jika maulid adalah satu-satunya cara umat dan generasi ini kenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka maulid sudah menjadi wajib. Maulid menjadi bukan karena wajib. Kenapa? Bukan karena acaranya, bukan karena baca simtin durornya, tapi karena di dalamnya ada ma'rifatul Rasul, ma'rifatul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tanya, mengenal Nabi wajib apa sunat? Wajib. Kalau nggak kenal Rasul, sesat atau dapat hidayah? Jika majelis maulid adalah cara mengenalkan Rasulullah kepada anak-anak kita, diri kita, maka majelis ini sudah naik menjadi wajib sebagaimana sekolah. Saya mau tanya, sekolah wajib nggak? Wajib. Kenapa mereka mewajibkan sekolah tapi membid'ahkan maulid?
Ada yang gak waras kayaknya dalam cara berpikir. Bukankah ini sarana pendidikan? Tanya ahli pendidikan yang paling pintar di dunia ini, yang paling pintar di negeri ini. Bukankah berkisah itu adalah metode pengkajian, metode pendidikan? Di Quran disebutkan waqsusil qasasa, berkisahlah kalian. Karena dalam kisah itu ada ibrah, dalam ibrah itu ada pendidikan. Dan maulid adalah majelis berkisah tentang penghulu alam semesta. Itulah cara untuk kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cara supaya anak-anak kita punya hari raya di kalbunya. Hari raya mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa arti raya? Hari besar. Adakah hari yang lebih besar daripada hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada enggak? Tapi Rasulullah tidak mau dikultus. Rasulullah tidak mau dijadikan hari lahirnya sebagai hari besar, seperti hari Muharram. Sahabat juga demikian. Maka Umar memutuskan Muharramlah menjadi hari besar. Tapi ulama-ulama ahli hakikat, ulama-ulama ahli asrar di zaman Sultan Muzaffar, sultan yang ahlus sunnah wal jamaah. Ini suaranya berubah terus nih ya. Jangan-jangan ada sir ini ya. Dadanya berdesir. Udah yang istiqomah apa? Yang mana yang bagus tadi tuh, yang gak pakai echo tuh ya. Para ulama kita, umarok kita di zaman Sultan Muzaffar melihat umat, tentara-tentara, masyarakat, pemuda-pemuda, semangat jihadnya hilang. Hilang semangat jihad. Lalu Sultan Muzaffar mengumpulkan ulama, apa yang harus kita buat? Para ulama pun mengatakan, wahai Tuan Sultan Muzaffar, ada satu obat yang dapat mengobati penyakit umat, penyakit lemahnya jihad. Apa itu? Hidupkan majelis memperingati Nabi, mengajarkan sirah Nabi, mengajarkan kelahiran Nabi, mengajarkan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Sultan Muzaffar mengumpulkan 12 hari 12 malam. Dikumpulkan fuqara, masakin, ulama-ulama yang ahli berkisah, ahli baca hadis, ahli zikir, ahli salawat, ahli syair, ahli madaih manabawiyah. 12 hari 12 malam. Setelah 12 hari itu, semua umat di sekitar kesultanannya mengerti rahasia jihad fisabilillah. Mereka tahu jihad ada masanya, ada saatnya. Di saat itulah Sultan Muzaffar kemudian membangkitkan semangat jihad. Buahnya Salahuddin Al-Ayyubi melakukan hal yang sama. Berkah maulid, kaum salib ditaklukkan. Jadi yang pertama kali mengadakan maulid bukanlah orang Syiah. Yang pertama kali mengadakan maulid Sultan Al-Muzaffar. Lalu siapa lagi? Salahuddin Tapi prinsipnya, spiritnya Rasulullah lah yang mengadakannya. Nabi ditanya mengenai puasa hari Isnin, apa jawaban beliau? Dzaka yaumun wulidtu fi. Itu hari aku dilahirkan. Nanti orang nanya, Nabi lahir, beliau puasa. Apa jawaban kita? Puasa itu cara Nabi berhari ulang tahun. Inti dari puasa apa? Inti dari puasa apa? Ibadah bukan? Mengenang Allah bukan? Maka kalau kita buat kajian seperti ini, mengenang Allah bukan? Mengenang Rasulullah bukan? Spiritnya sama, intinya sama, cuma amalan yang berbeda. Pada Anas bin Malik, datang kepada Jabir, datang kepada sahabat-sahabat. Ada yang datang ke seorang sahabat Nabi mengatakan, wahai Anas, manakah tangan yang dulu dengan tanganmu engkau memegang tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Izinkan aku menyentuh tanganmu.
mencium, membolak-balik tangan. Maka Anas pun mengizinkan. Anas tidak bilang ente khurafat, enggak. Ente bid'ah, tidak. Itulah maulid tabi'in. Tabi'in bermaulid dengan mengenang sahabat Nabi, datang kepada sahabat Nabi, meminta mereka berkisah, meminta bekas tangan-tangan mereka. Ada sahabat Jabir, ada sahabat Bara, ada sahabat-sahabat yang lain didatangi oleh tabi'in. Apa kata mereka? Wahai sahabat Rasulullah, manakah mata yang bola matamu dulu memandang Rasulullah dengan mata itu? Izinkan bibirku mengecup matamu. Lalu sahabat pun mengizinkannya. Mereka nggak bilang ente syirik. Tidak. Ada sahabat menyimpan rambut Nabi, Anas bin Malik. Rambut-rambut Nabi dikoleksi oleh Anas bin Malik. Rambut-rambut ini disebar-sebar sekarang, masih ada di tangan-tangan orang-orang yang mencintai Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang merindukan Nabi, mereka mengatakan, wahai Anas, manakah rambut Rasulullah yang dulu rambutnya dipakainya mi'raj ke arasnya? Maka dia tunjukkan Ummu Salamah istri Rasulullah. Ketika beliau sakit, sakitnya bukan sakit biasa, dia sakit rindu. Ketika dia rindu kekasihnya Rasulullah, dia langsung sakit. Maka dia ambil air, dia ambil rambut Nabi yang gak sedikit berwarna, karena Nabi mewarnai rambutnya. Dicelupnya, lalu dia kenang, dia bersalawat kepada kekasih. Allahumma salli ala habibika Muhammad. Ya Allah, sampaikan salam rinduku kepada kekasihmu, kekasihku Nabi Muhammad. Dia celup, tangannya bergetar, lalu air pun ikut bergetar. Dia minum dari air yang bergetar itu. Masuklah rindu itu ke dalam dirinya, menyatulah namanya dengan air rambutnya. Terobatilah sakitnya, sembuhlah ia. Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Terakhir, cara para sahabat mengenang Rasulullah, bermaulid dengan Rasulullah. Sayyidatuna Aisyah, masih rambut Nabi. Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Wahai keluargaku, wahai ahli warisku, jika aku mati, aku menyimpan beberapa rambut Rasulullah. Tolong tanam diriku, tubuhku bersama rambut kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak mau jauh dari beliau. Aku sudah dipisahkan karena di kamarku sudah ada Umar. Aku pun tidak boleh sekamar meskipun dengan yang sudah mati. Jadi ternyata Sayyidatuna Aisyah bertahun-tahun lamanya tinggal sekamar dengan kubur Nabi. Meninggal ayahandanya, bertambahlah kubur di rumahnya, kubur ayahnya, kubur dari guru ayahnya, baginda Rasulullah. Di samping mereka berdualah Sayyidatuna Aisyah tidur. Apakah itu khurafat? Apakah tidur memeluk kubur itu khurafat? Apakah menyentuh kubur itu syirik? Jika syirik, Sayyidatuna Aisyah adalah yang pertama syirik. Mereka tidak paham bab cinta. Mereka tidak paham bab kekasih. Ketika menyentuh kubur kekasih, itu bukanlah syirik, itu cinta. Imam Sya'rawi, Syekh Sya'rawi mencium pagar kubur Rasulullah, dibentak oleh askar Wahabi. Apa kata dia? Haram, syirik ya Syekh. Syekh Sya'rawi, orang yang cerdas, langsung diambil kepala orang itu, dicium kepalanya, seperti Bang Dik mencium kening saya. Tuh ahli mencium-cium kening gitu ya. Lalu Syekh Sya'rawi, karena dia orang Arab Mesir, dia bertanya, ya askar, ya Abdullah, hadza syirkun? Kata dia bingung. Ya enggak, kalau mencium itu syirik, maka saya setiap hari syirik, karena saya mencium anak saya setiap hari, mencium pasangan saya setiap hari. Antum kayaknya mukanya muka-muka syirik semua itu, muka-muka birahi. Sama kita berarti ya.
Gimana? Syirik nggak? Saya askar bingung. Hadza syirik? Enggak. Orang Arab, saya punya guru orang Arab, Syekh Aiman Syawal, yang mengajarkan saya nahwu saraf. Itu kalau kami bertemu pertama kali dan berpisah, belum mencium kening saya, mencium mata saya. Apakah syirik? Kami mencium tangannya, dia mencium kening. Tapi waktu itu jerawat saya sedang banyak. Di tahun 2006 saya biarkan bibir berkah beliau mencium kening dan mata saya. Tapi di tahun 2007 saya malu, wajah saya berkeringat, muka saya bentol-bentol, masih ada sisa sedikit ya, alhamdulillah. Itu saya kemudian tidak mau mendekat beliau, khawatir nanti bibirnya rusak oleh jerawat-jerawat saya. Maka saya menjauh dari beliau, mengatakan dalam hati, ya Syekh, ana uhibbu, aku cinta engkau wahai Syekh, maaf, aku takut wajahku mengganggumu, aku takut engkau merasa jijik. Apakah itu syirik? Apakah cinta itu syirik? Sepertinya mereka kurang kasih sayang, kurang cinta. Maka kami katakan, wahai yang membid'ahkan maulid, kami tidak syirik kepada Nabi kami cinta kepada Nabi kami. Wahai yang mengatakan kami penyembah kubur, kami bukan menyembah kubur. Kami sedang merawat kalbu kami supaya tidak keras, supaya ingat bahwa ada setelah kehidupan ini ada kehidupan lain, yaitu namanya kuburan. Jangan berprasangka, jangan kotori hatimu dengan kata-kata syirik, bahkan memusyrikkan saudaramu sendiri. Sahabat-sahabat, saudara-saudara yang bukan Allah, mari hidupkan majelis maulid. Semoga bala bencana jauh dari negeri kita. Jika di Arab Saudi sekarang tiada maulid, kita pindahkan maulid ke negeri ini. Setuju? Sepakat? Alhamdulillah. Walaupun di sana sekarang tidak ada salawat berkumandang, tidak masalah. Negeri kita siap menampung salawat-salawat yang dulu sudah ditulis oleh para ulama. Maka selamat kepada yang menghidupkan majelis salawat. Semoga Allah berkahi hidup kalian. Selamat kepada yang bersolawat, semoga Allah rahmati kalian. Selamat bagi yang membawa anak-anak, yang hadir, yang gerah. Semoga Allah memadamkan neraka untuk kita semua. Kita ini lebih pantas masuk neraka, tidak pantas masuk surga. Tapi semoga dengan cinta kepada Rasulullah yang mempunyai kunci surga, kita diizinkan supaya nama kita didelete dari neraka. Amin ya rabbal alamin. Untuk ini mari kita kirimkan Fatihah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk orang-orang yang membangun masjid ini, membangun madrasah, mengajari kita satu huruf, yang mengajari kita nama Allah alif lam lam ha, yang mengajari kita nama yang indah mim ha mim dal Muhammad, yang mengajari kita baca bismillah, guru-guru kita, orang-orang terdekat kita. Untuk mereka Al-Fatihah. A'udzubillahi. Iya. Suratul. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bapak Ibu yang bukan Allah, lebih kurang itu yang saya dapat sampaikan. Semoga ini dapat mengembalikan semangat kita untuk kembali mencintai Rasulullah. Tidak usah hiraukan orang-orang yang menyalahkan, ikuti saja jalan ulama kita. Semoga Allah meridhoi siapapun yang hadir malam ini, menjadikan keluarga kita keluarga sakinah, mawaddah warahmah, rumahnya menjadi surga-surga di dunia, majelisnya menjadi taman-taman surga. Satu nafasnya cinta kepada Allah, keluar cinta kepada Rasulullah. Amin rabbal alamin. Salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Ini punya. Ya. Kasih kayak punya jaket. Makasih Pak.